Ir, Irma. Menuju puskesmas Pelantungan. Pak. Misi. Ini ya, nanti Bapak sekalian di Telaga Payung. Ini setiap seluruh desa itu setiap hari buka semua. Nanti Bapak sekalian kita ajak ke Telaga Payung. Ya, ke Telaga Payung. Jadi sudah 12 desa, support dari desa luar biasa, termasuk wifi dan lain-lain sudah bisa semua. Ya. Ini contoh-contoh tampilan di PKD harus bersih, rapi, ramah. Ya. Rapi, ramah. Dan ini dukungan kebijakan tingkat kecamatan pun, kecamatan itu sudah bikin SKTMLB itu sudah ada semua di sini. Teman-teman sekalian juga harus paham betul, teman-teman kampus ya, itu harus paham betul dengan alur perencanaan pembangunan di desa ini. Sebelum Desember kita masih bisa intervensi ke desa untuk menganggarkan kader tadi. Ya itu, ini. Posyandu memang capaian belum bisa 100, tapi memang ada inovasi-inovasi semua di bidang desa untuk berinovasi. Contoh ini anak sekolah ini, posyandunya bagaimana sebelum pulang dia suruh ngambil di posyandu, ya di posyandu. Ini bapak-bapak malam hari malah posyandunya di sini, ya. Karena kalau siang alasannya ada saja. Itu kita serahkan ke bidang desa semuanya untuk berinovasi. Ya. Ini penanda sektor dari gubernur, dari kabupaten, dari lima camat itu sudah membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung CLT. Ya. Oke, kita ke pelaporan. Karena sudah tidak dapur-dapur, ini manajemen sistem informasi kita setiap saat yang sibus, asik CKG atau PTM imunisasi, dan laporan 12 desa. Ini nanti kalau diklik itu ada isinya laporan-laporan yang dilakukan desa apa ini sudah ada di sini semua. Kita adopsi dari SDK. Ya, kita punya SDK yang online maupun yang backup, karena SDK itu baru transisi. Kalau nggak punya backup nanti SDK sekarang nggak bisa diakses, kan pusing sendiri. Makanya kita punya backup. Setiap ini masih input, belum integrasi. Ya, diinput oleh manajemen sistem informasi ini. Nanti tugasnya menginput nanti akan tertampil seperti ini, ya, tertampil seperti ini. Juga kami punya dashboardnya di bawah itu nanti bisa dipencet-pencet seperti apa. Jadi kami kalau data itu tidak minta lewat HP, tapi tinggal pencet di bawah itu butuh data apa. Tamu pun boleh di situ. Tamu misalnya dia mau cari data di situ sudah ada semua. Tampilannya sudah seperti ini. Ya. Ini tadi yang spreadsheet tadi, kalau isinya kayak gini ya, diisi lebih dari bisa. Nanti ada semua di materi. Ya. Ada semua, ini contoh yang kuning diisi siapa, klaster siapa, itu sudah ada semua. Ini contohnya, di bawah itu tinggal budget aja, capaian-capaian nanti sudah nganalisa sendiri. Nah kebetulan kami semua di sini sudah BPJS semua. Ya, dari 12 desa sampai puncak gunung sudah semua. Kalau kita perhatikan semua pasien akhirnya sebagian besar ke desa, tidak lagi menumpuk di yang biru itu hidup, yang hijau itu di desa, sudah di desa semua akhirnya. Ya, itu. Ini contohnya kunjungan pasien seluruh desa itu capaiannya seperti ini. Ya. Dan capaian posyandu dan posyandu. Kemudian ini PKP kami, kalau nanti Bapak sekalian dinas masih belum menyusun SK PKP untuk ini, untuk nanti kita ada semua. Ya, ini sudah RPK kami 2024 dan RPK 2026 sudah berklaster semua, Ini contoh APBDes desa kami cuplikan seperti ini. Ya, seperti ini setiap desa
Makanya kami melibatkan Pak Camat karena Pak Camat memegang kunci monet desa, ya, mengarahkan ini. Ya. Nanti kalau ada desa yang sulit, ajak Pak Camat untuk ke desa, ya Pak, kita main ke desa. Gitu, ya. Atau misalnya Bu Kapus, Pak Kapus diajak Pak Camat, ayo ke desa ya, ayo, gitu aja. Ya. Ini termasuk saya kadang di sini sudah teranggarkan semua. Ini contoh-contoh capaian, ini dia ya, dinginnya kayak apa? Ini karyawan kami. Enggak kalah dengan jenengan untuk bodinya ya. Tapi lihat dia tetap senyum secapek apapun. Ya. Ini oke, ini terjadi transisi program pembinaan wilayah. Yang ini dulu program PTN, tapi sekarang jadi perawat desa di Logopayung, nanti ketemu. Nah sekarang tugasnya dia di breakdown ke seluruh desa, karena sudah tidak ada program PTN. Masing-masing desa yang nanti input apa asik kayak apa, BGM pun itu sudah desa masing-masing, tidak lagi gizi yang input. Ya. Ini kami juga yang menyusun pedoman klaster itu di Jakarta, setahun itu tiap bulan saya ke Jakarta menyusun pedoman kerja itu. Nah kerja juga kebetulan saya yang isi waktu itu di Serpong ya. Kemudian prakontak Bu Dirjen Ekspor juga ke sini waktu itu. Ini dosen Fakultas IKM seluruh Indonesia, saya juga berkesempatan ngisi. Ini Pak Menteri langsung tulisan itu ke sini. Kemudian WHO juga saya sempat isi acara WHO di sini di Sahid ya. Dan pedoman akreditasi terbaru belum selesai, kami juga dengan Pak Cahyono yang dan Pak Sulman Kulon Surabaya yang menyusun pedoman akreditasi terbaru nanti ya. Kemudian ini kajian kami itu luar biasa ya, 200 ya, ini sudah paling banyak Kalimantan paling banyak ya. Dan ini dapat penghargaan kemarin di 2024 kemarin di Hotel Sahid. Kemudian ini tolong nanti bagus sekali kalau ada kesulitan hubungi ini langsung atau hubungi saya. Misalnya kalau klaster caranya bagaimana hubungi ini termasuk ini nanti PJ Keuangan ini di sini. Menurut ini silakan nanti hubungi kalau ada kesulitan. Ini sudah ada semua ya. Oke Bapak sekalian, jadi ini kami orang Jawa, jadi kami punya panutan, jadi menjadi baik itu mudah dengan nyajian yang tanpa adalah kebaikan. Yang sulit adalah menjadi bermanfaat karena itu untuk perjuangan Bapak sekalian ya. Jadi mohon maaf nanti kita diskusi bosan Bapak sekalian, mau pulang maghrib kami layani. Betul. 2024 itu kami nggak istirahat, pulang jam 5 sore terus. Karena tadi banyaknya kaji banding. Kami enjoy saja. Ya, kami enjoy saja. Dan mohon maaf ya tempatnya seperti ini nanti dilanjut. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau tidak materi di kaji banding kita hari ini, bahkan sudah hadir 200 puskesmas ya kemarin ya. Berarti kami 201. Dinas Kesehatan juga ya. Nah, luar biasa. Alhamdulillah berarti nggak salah kami sampai di puskesmas Pelantungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi. Mana semangatnya dulu, kita buat dia-dia dulu. Jua-jua. Horas. Njua-njua. Itu tagline kita, benar ya? Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu, selanjutnya yakni penyampaian materi dari Bapak Camat Kecamatan Pelantungan, Bapak Muhammad Mukhorobin KS SH MSI. Kepada Bapak kami. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Dr. Henry Manik Engkes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi beserta Bapak Ibu struktural yang ada di Dinas Kesehatan maupun Kepala Puskesmas, lebih tepatnya 16 Kepala Puskesmas ini tadinya. 16 yang datang pribadi, 2 perwakilan.
Ya, Bapak Ibu sekalian dan juga peserta rombongan, tadi beberapa hal sudah disampaikan materinya sebenarnya sama Pak Dokter. Kami ini pelengkap, ya, pelengkap, dan juga kalau tadi Pak Dokter sudah menyampaikan mohon maaf kalau misalkan kata-kata kami ini agak keras ataupun kurang berkenan. Yang pasti yang kami pahami dan yakini Sumatera Utara lebih keras dan lebih jadi insya Allah tidak begitu inilah, nggak begitu terasa. Sekeras-kerasnya orang Jawa ini masih di level rata-rata lah. Oke, Bapak Ibu sekalian, izin ini pimpinan daerah kami, oke. Dan visi misi beliau ini yang kami pegang bersama, bagaimana perwujudan bersama membangun Kendal. Artinya bahwa kita apapun, apalagi selaku aparatur ini kan juga tidak bisa sektoral ataupun tidak bisa berdiri sendiri, termasuk dalam upaya bagaimana penciptaan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan. Artinya di visi misi manakala kita mau sama-sama memahami, pastinya juga tidak ada kegiatan apapun yang bisa dilakukan sektor. Izin ini riwayat penugasan dan juga pengalaman organisasi kami, termasuk kami camat baru ini Pak, ya, camat baru. Ya, selebihnya ada di di OPD ataupun di dinas di kabupaten. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, insya Allah kami juga nggak lama, karena Bapak Ibu sekalian nanti harapannya juga kami bawa ke desa, ya, di desanya Pak Andi ini nanti, termasuk nanti yang tadi malam belum kebagian wisata, semoga nanti kebagian waktu Pak Kadinkas, karena di tempatnya Pak Andi nanti ada namanya wisata Telogumi. Ya, jadi salah satu sumber mata air dari PDAM yang untuk konsumsi se-Kabupaten Kendal ini ada di wilayah beliau. Nanti cukup sampai di situ aja saya ceritanya. Kalau saya cerita nggak menarik lagi, ya. Artinya Bapak Ibu sekalian tadi kami sampaikan, karena masyarakat ini tidak pernah melihat ataupun hanya tertumpu terhadap satu seragam ataupun satu dinas saja. Pastinya bagaimana tuntutan-tuntutan ini masyarakat tidak pernah melihat apakah ini orang kesehatan, apakah ini orang kecamatan, apakah ini orang desa dan sebagainya. Pastinya komplain ataupun masukan ataupun permintaan pelayanan ini pasti ditujukan kepada kita semua. Ya, harapan dari masyarakat pastinya lihatnya infrastrukturnya seger, kan gitu, bersih, kan, rapi dan sebagainya. Termasuk kalau ini kebetulan kami pun masih menjadi PR, makanya ini kami pun ngambil dari Google, okay? Karena kami belum bisa menampilkan anak-anak kami ini untuk terpapar di sini. Nah, artinya tantangan itu masih kami lakukan perbaikan-perbaikan di internal kami. Okay? Termasuk aparatur pun pengennya semuanya masyarakat itu ngasihnya jempol naik. Tetapi kadang kita selaku aparatur itu mohon maaf ya tadi. Makanya saya menarik tadi pas di saat Pak Dokter tadi, Pak Kadinkas bilang di sini tuh nggak ada yang nggak bisa komputer, wah kan gitu kan. Padahal kan gitu, itu kan sudah tuntutan. Tetapi kan kita kalau masalah hak ini kan seringkali Pak Kadinkas ininya terlambat nih, harusnya kami itu naik kan gitu. Tapi dengan kerja dengan komputer, wah kan gitu kan. Saya bisanya cuma Office standar saja, standarnya Kopas. Artinya bagaimana perwujudan Indonesia emas, generasi emas itu tantangan kita bersama. Apa yang digaungkan oleh Presiden kita, termasuk para pendahulu kita, bagaimana persiapan menjadi generasi emas itu adalah tugas dan tantangan kita bersama. Ngapunten, mohon maaf, karena bagaimana perwujudan kecamatan sehat pun kami kan juga punya kewajiban.
termasuk teman-teman yang ada di desa. Tetapi proses perubahan-perubahan ini, yang tadinya mekanik menjadi digital dan sebagainya, makanya kan sudah dimulai sejak meskipun ini mengandung iklan, nyun sewu Bapak Ibu sekalian, mengandung iklan. Tetapi suka atau tidak suka, bagaimana revolusi itu sudah dimulai sejak 2008. Artinya apa? Di saat tadi, makanya saya menariknya gitu Pak. Di saat di sini, harusnya di sana lebih. Jangankan komputer Pak Dokter kan gitu. Kami itu sudah bawa sendiri-sendiri tab ataupun laptop kan gitu. Karena seringkali kita permasalahannya di situ Bu. Permasalahannya komputernya cuma satu yang di kantor. Komputernya belum update, belum generasi ini. Tetapi fungsinya untuk tadi Office standar tadi. Ya kan, mintanya speknya tinggi-tinggi, tetapi saya kira itu bukan terjadi di Amerika Bu, tetapi di Amerika. Ya. Artinya yuk bareng-bareng bagaimana kita menghadapi tantangan bersama ini supaya wilayah kita minimal termasuk kapasitas kami di wilayah ini bagaimana bersama-sama berkolaborasi. Bapak Ibu sekalian, ini wilayah kami 12 desa. Nah, kita ini saat ini di desa Tirtomulyo, pusat kota. Nanti di tempat Pak Andi di Telogopayu, di sini masih melewati 2 desa. Potensi di Pak Andi nih, nah ini di Telogopayu. Ini tahun 2000 kami, ini 2018 ya Pak nih, ini pertama kali foto ini. Tetapi potensi-potensi termasuk nanti UMKM, Bapak Ibu sekalian, meskipun nggak banyak, tetapi kami juga nitip pesan Pak Kadinkas, mohon nanti diinstruksikan kepada jajarannya jangan sampai ada yang nggak beli Pak. Kalau terkait kemahalan nanti kami garansi. Ya, tapi kalau nggak sampai nggak habis nanti saya nagih sama Pak Kadinkas. Eman-eman sangu uang sapunya dari sana nggak habis kan eman-eman. Di Jogja nanti masih bisa dihabiskan lagi. Ini juga kami ada tol Kayangan Pak. Meskipun kayak gini itu jadi wisata Pak kalau di tempat kami Pak. Ini sebenarnya hanya jalan untuk angkut pertanian. Yang bikin jadi wisata karena penyebutannya tol Kayangan. Bukan tanpa sebab, karena kalau ini bablas ini langsung ke Kayangan. Jadi orang-orang penasaran. Iya, masuk surga langsung. Iya. Itu langsung jaminan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah OPD. Dan seringkali, mohon maaf kalau kenapa ini kami sampaikan, seringkali kita hanya berkutat terhadap OPD ataupun sektor yang kita lakukan. Seringkali mengabaikan beberapa hal, termasuk bagaimana kita berkomunikasi terhadap lingkungan sekitar. Karena apapun OPD terkait penyebutannya, ada dinas, ada badan, ada kecamatan, termasuk inspektorat maupun bagian yang ada di dalam sekretariat daerah ataupun yang ada di sekretariat dewan, ini adalah perangkat daerah. Hanya kalau kecamatan itu kan OPD yang punya wilayah. Kalau dulu kan penyebutannya kepala wilayah, kalau sekarang kan tetap OPD. Artinya secara regulasi, termasuk tadi kami sampaikan bagaimana perwujudan kecamatan sehat dan sebagainya, itu juga ada tugas-tugas itu. Artinya tidak ada alasan apapun manakala Bapak Ibu sekalian, terutama di kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Dairi, untuk menggandeng bahasa kami gitu perwujudan tugas bersama ini. Seringkali ini banyak OPD yang belum paham terkait perencanaan dan penganggaran yang ada di desa ini, terutama di Pak Andi ini. Programnya kan dari pemerintah pusat ini sudah beraneka macam. Seringkali hanya dilihat hanya uangnya saja. Desa punya uang miliaran sekarang, desa punya kewenangan yang luar biasa dan sebagainya. Tetapi kita tidak pernah membersamai, kita tidak pernah mau tahu apa yang menjadi kepusingan para panglima desa. Ya, jadi akhirnya beliau hanya bergerak direct saja. Nanti alasannya kan menarik Pak. Saya takut kalau menangani nanti kesalahan. Mendingan selfie aja kan nggak resiko. Ya. Ini kalau 1 tambah 1 2 kan sudah biasa, ya.
tetapi bagi kami 5, kalau bagi Pak Dokter dan teman-teman puskesmas ini 10 di sini. Kalau di Pak Andi ini 25 selaku kepala desa. Di teman-teman kader ataupun di pegiat pemberdayaan itu bisa angka 1000. Makanya nanti barangkali beruntung nanti akan ketemu kader. Karena juga kenapa saya bilang beruntung, karena ini waktunya juga sudah siang. Kenapa bisa sampai 1000? Jadi istilah populer di tempat kami kalau para kader itu punya BCA, Bank Sentral Akhirat. Iya, jadi bayarannya nggak begitu, tetapi kinerjanya karena luar biasa, akhirnya ya yang mereka cari akhirnya tadi tabungan-tabungan masa depan. Termasuk mereka bukan karena materi mau berkontribusi itu, tapi karena senang dan bangga aja bagaimana dia terlibat terhadap proses-proses yang dilaksanakan oleh pemerintahan termasuk yang ada di desa. Ini Bapak Ibu sekalian, sirkus ini Nyun Sewu untuk pembelajaran bersama. Seringkali kalau kita sektoral, seringkali langsung daerah ke sini tanpa melibatkan unsur-unsur yang ada di sini. Padahal fungsi kelembagaan ini ada karena apapun suka atau tidak suka, pembinaan dan pengawasan termasuk kenapa yang pakai logo ini, Pak. Nah, kan gitu. Seringkali kan kita seolah-olah desa ini dispermas, kan gitu. Jadi komunikasinya kadang secara kelembagaan ini nggak jalan. Ini beberapa kegiatan semangat transformasi saya lewati. Bagaimana sumber pendapatan desa juga saya lewati. Termasuk tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian tanpa perlu gembar-gembor, artinya harus dianggarkan dan sebagainya. Pak Andi dan teman-teman ini sudah menganggarkan, hanya tepat sasaran atau tidak dan sebagainya, itulah fungsi dan peran kita. Termasuk Nyun Sewu, mohon maaf para Bapak Ibu sekalian kepala puskesmas. Karena bagaimana perwujudan menjadi desa sehat, desa sejahtera itu sudah ada semua secara indikator dan juga landasan yuridisnya. Tapi jangan sampai kita hanya melempar masalah ini ke desa. Seringkali hanya udah pokoknya desa aja ya. Pokoknya apalagi ngomongnya Undang-Undang 17 terkait kesehatan jejaring sampai dengan desa, pokoknya Pak Kades, pokoknya kan gitu. Nah itu yang mohon maaf kalau di sini nggak berlaku, Pak. Di sini nggak berlaku. Makanya fungsi komunikasi, fungsi diskusi dan juga bagaimana monef yang kami laksanakan selaku camat ini juga berjalan dengan baik, termasuk tidak meninggalkan unsur lain. Artinya apa? Entah itu KPM, entah itu BPKPD, sub BPKPD, ataupun kader-kader yang lain itu selalu kami ajak diskusi dan juga rembukan, termasuk bagaimana rumusan-rumusan itu juga tersampaikan di saat musyawarah desa. Termasuk kalau di sini itu bidan ataupun pegiat kesehatan itu wajib datang dan juga menyampaikan usulan-usulan ataupun saran terhadap proses-proses pembangunan yang ada di desa, termasuk dalam hal ini adalah musyawarah desa. Jadi kalau guyonan kami kepada teman-teman ini, kalau sampai enggak bersuara itu dosa, karena apa? Sudah makan snacknya. Jadi wajib bersuara. Jadi kalau tidak bisa wajib bersuara. Jadi ini hanya penerjemahan dari sebuah regulatif aja. Ini termasuk insentif kader. Kalau yang di Permendagri sekarang kan sudah jelas bagaimana di Permendagri 13 2024 insentif kader itu sudah muncul. Jadi sebenarnya nggak ada alasan. Kalau dulu kami di Bandungan sebelum adanya Permendagri 13 2024 kan memang menerjemahkan kayak gitu. Tapi kalau sekarang insentif kader sudah muncul, Pak. Nomenklaturnya muncul. Ini PR apa namanya? Penerjemahan aja. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang gak kalah penting. Tadi kami sampaikan seringkali kita hanya nuntut desa untuk bertindak seperti ini, tetapi kita tidak pernah memperdomani ini. Mohon maaf, siklusnya hampir sama dengan siklus APBD.
Hanya yang membedakan, meskipun tahapannya nggak sesuai, beliau ini, para kepala desa ini punya 1001 cara bagaimana mengakomodir keinginan ataupun masukan dari Bapak Ibu sekalian, termasuk selaku warga. Syukur-syukur Bapak Ibu sekalian selaku kepanjangan tangan yang ada di wilayah itu juga memperdomani ini, karena ini juga seluruh Indonesia sama. Jadi bagaimana misalkan hari ini belum teranggarkan pun nggak masalah, tetapi bagaimana mekanisme nanti perubahan, bagaimana nanti bisa dianggarkan dan sebagainya itu bisa. Ya. Termasuk ini bulan-bulan perencanaan. Kalau ngomong ke bulan-bulan hari ini adalah bulan-bulan perencanaan. Ini beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, termasuk tadi sudah disinggung oleh Pak Dokter, termasuk bagaimana kami juga di Pelantungan ini, izin Pak Kadindex dan Bapak Ibu sekalian selaku struktural yang ada di Dinas Kesehatan, kami pun juga mulai merambah yang 6 SPM. Artinya kemarin posyandu hanya satu urusan, satu bidang, yaitu bidang kesehatan. Sekarang kami juga sudah mulai merambah 5 SPM yang lain. Saat ini kami juga lagi berproses juga untuk pembuatan aplikasi yang 6 SPM. Ini dukungan yang kami lakukan bersama di tingkat kecamatan, dan inilah menjadi embrio secara sombongnya ini menjadi embrio ILP di Kabupaten Kendal, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ini termasuk bagaimana fungsi monaknya yang tadi kami sampaikan. Jadi tidak hanya lesan, tetapi teman-teman di desa ini juga butuh feedback, butuh diingatkan. Kalau ngomongnya bosan itu sebenarnya dalam hati kecil beliau ini, Pak Andi ini pasti bosan. Hampir tiap hari 2-3 tagihan surat itu pasti ada. Termasuk jadwal kami laksanakan selaku tim menjadi monitoring itu juga ada. Jadi tapi bagaimana tetap tadi perjalanan waktu ini tetap, karena background ataupun latar belakang teman-teman termasuk para kepala desa dan juga aparatur yang ada di desa ini, mohon maaf, tidak semuanya berpendidikan sesuai spek aparatur sipil negara. Mohon maaf, seringkali kita hanya nuntutnya kan gitu Pak. Beliau-beliau karena kekuatan lokal, tetapi kita secara administratif seolah-olah karena kita yang sudah seringkali dibintek, kita yang seringkali mengikuti pelatihan, seringkali nuntutnya beliau itu kan juga sesuai standar dari aparatur sipil negara. Ini nanti juga bisa sampaikan Pak Andi beberapa kebijakan. Nah, termasuk insentif ini kami sepakat di 12 desa ini sama 750 untuk 2 orang per bulan. Realnya lebih. Artinya realnya lebih itu yang tercantum di sini hanya 2 orang. Tetapi di Pak Andi berapa orang Pak? 24. Artinya 750 dibagi 24. Tadi makanya kenapa 1 tambah 1 jadi 1000 tadi. Ya, jadi kalau yang sesuai SPJ bahasanya gitu, sesuai yang bisa di SPJ kan itu hanya 2 orang kali 375, artinya 750 untuk 2 orang. Tetapi pelayanan tiap hari Senin sampai Sabtu masing-masing 2, dan jumlah total kader yang ada di desa Pak Andi itu 24. Artinya 750 dibagi 24 orang. Tapi nyatanya seragamnya selalu baru. Nah, kan luar biasanya kan gitu. Lah piye caranya kan gitu. Ini beberapa kegiatan formal kami juga lakukan, termasuk Linsek, kemarin juga Linsek. Diskusi-diskusi yang non formal ini yang sering kali, hampir tiap hari Pak Dokter, kami para kepala desa ini juga ketemu, meskipun hanya sebatas ngopi. Artinya pertemuan-pertemuan informal itu sering kali, termasuk kalau Pak Dokter ini juga bukan masalah kesehatan aja Bu. Bahas tawuran masyarakat rebutan apa ya, beliau harus tadi memberikan sumbangsi selaku orang tua seperti apa dan sebagainya. Kami tidak terkungkung dan tidak kaku. Kami di Blitar ini menurut saya sama Pak Dokter ini pengalaman paling mengesankan ini Pak Kadindes waktu di Blitar. Karena belum mulai aja kami sudah dibentak, saatnya makan siang, saatnya
karaoke. Karena kami harus menghadapi 260-an kepala desa. Padahal kami sampai sana juga nggak telat. Kami sampai sana itu jam 8 ya Dek ya. Acara jam 9, kami jam 8 udah datang, mulai jam 10. Itu baru pegang mic aja kayak gini. Tapi alhamdulillah efeknya apa? Beliau komitmen. Akhirnya kemarin pun juga beliau gantian silaturahmi ke sini. Justru malah sekarang perkembangan di sana itu lebih bagus Pak, menyalip kami. Di kami belum bisa menganggarkan teman-teman di desa ini menganggarkan BPJS santunan kematian termasuk di dalamnya. Di sana sudah Pak. Jadi kalau di Blitar itu sekarang mau berhenti jadi kader aja mikir karena sudah dijamin kan gitu. Jadi ya akhirnya ada feedback dari pemerintah kan yang saling berkaitan. Nah ini salah satu cerita yang kami alami waktu itu, meskipun secara dokumentasinya kelihatannya nyenengke karena ini di pinggir pantai. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal tadi disampaikan Pak Dokter, tetapi bagaimana kita selaku aparatur, saya yakin Bapak Ibu sekalian masih hafal dan buku sakunya Core Value Berakhlak masih tersimpan rapi ya Bu, tersimpan rapi. Makanya kan semoga pulang dari sini dibaca ulang bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana berorientasi pelayanan inovatif dan sebagainya. Jadi nanti buku saku, nah itu mau PDF ataupun yang hard copy-nya bisa lusuh dan nanti kan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sekali lagi banyak hal dan juga perkataan dari kami mungkin membuat kurang nyaman dan kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan inilah wujud asli dan juga keramahan bagi kami. Karena apa? Inilah kami natural, Pak Kadinkas, mohon maaf, natural, nggak dibuat-buat, dan juga nantinya juga bisa dicek di lapangan seperti apa yang sudah kami laksanakan bersama ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, juga beserta jajaran Dinas Kesehatan maupun dari Puskesmas, yang kami hormati Bapak Camat Pelantungan, yang kami hormati Bapak Kepala Puskesmas Pelantungan. Terima kasih banyak sekali atas kehadiran panjenengan semua di Kecamatan Pelantungan, yang mana nanti insya Allah setelah ini akan berkunjung ke pustu yang ada di Desa Tlogopayung. Tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Camat bahwasanya Desa Tlogopayung itu tidak terlalu jauh Bapak Ibu, kurang lebih 3 km, nanti 10 menit sudah sampai. Desa kami juga sesuai dengan namanya Bapak Ibu, jadi Tlogopayung. Telaganya itu ada dan merupakan sumber kehidupan. Payungnya itu mayungi, melindungi warga masyarakat kami. Harapannya itu nanti semakin ke depan kita semakin bisa mengayomi, melindungi, dan menjaga masyarakat kami supaya tetap sejahtera. Kemudian Bapak Ibu, nanti di tempat kami insya Allah sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwasanya ILP ini betul-betul sudah berjalan dari tahun 2023 Pak Dokter, terutama di desa kami, karena pertama kali yang ditunjuk itu Pak Dokter itu karena mungkin dekat dengan saya, jadi Tlogopayung yang ditunjuk awal Bapak Ibu untuk pelaksanaan ILP ini. Jadi awalnya memang kami sendiri dari desa itu tidak tahu menahu apa itu ILP, tetapi karena pendekatan dari Bapak Dokter, kemudian juga berkolaborasi dengan beliau Bapak Camat, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan ILP ini. Tentu saja karena kami di desa, itu yang kami sampaikan berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat akhirnya bisa menerima dan merasakan manfaat berobat itu lebih dekat, lebih nyaman. Kalau harus datang ke sini mungkin yang tidak biasa ke Pelantungan atau mungkin di Tirtomulyo atau di Kambang ini mungkin merasa
kesini aja sudah bingung, atau mungkin dari perjalanannya sudah sakit masih bonceng motor, kedinginan tambah masuk angin. Nah, jadi kalau di Pustu itu mungkin lebih dekat, orangnya juga lebih, mungkin yang tidak biasa berobat pun ketika sakitnya memang harus dia berobat, itu menjadi lebih lahnya itu mau, yang tidak mau diajak berobat mau untuk datang ke puskesmas. Harapannya ya tidak usah sakit, tetapi ketika terjadi sakit ya memang harus dibawa ke Pustu. Akhirnya kita untuk obati di Pustu terlebih dahulu sehingga nantinya tidak terlalu jauh penyakitnya. Harapannya tidak sakit, atau pengobatan itu seharusnya harapannya dari kami warga masyarakat tidak usah sakit, tetapi ketika sakit memang pelayanan di puskesmas itu bisa betul-betul maksimal. Kemudian kaitan dengan pembiayaan itu memang karena itu kader dari kami, kemudian apapun resikonya ketika kami harus memerintah atau menyuruh, itu kan pasti ada imbal balik yang paling tidak bisa untuk bahasanya ya matur nuwun atau terima kasih kepada kader-kader kami yang luar biasa ini. Kemudian dari kader itu selama mungkin sudah berjalan lebih 1 tahun, kami juga sudah menganggarkan dan sudah disebutkan atau disampaikan oleh beliau Bapak Camat sebanyak 9 juta kalau 1 tahun dibagi 12 750.000. Nanti dibagi kadernya, monggo kearifan di kadernya seperti apa. Ketika hanya untuk 2 orang, nanti kader itu kan banyak, nanti seperti apa. Nah itu biar nanti komunikasi internal kadernya supaya nanti bisa diskusi, ini bisa berjalan dengan baik. Mereka juga mau bersemangat belajar untuk melayani sesuai standar yang seharusnya dilakukan di pelayanan di desa. Karena ini waktunya juga sudah mendekati siang, harapannya nanti dari saya juga Bapak Camat itu panjenengan bisa juga berkunjung ke telaga yang sesuai dengan nama desa kami, yaitu Tlogo Mili, yang mana itu mengalir airnya sepanjang tahun, walaupun musim kemarau pun tidak terpengaruh debit airnya menurun, dan sehingga menjadi sumber mata air untuk khususnya di wilayah Kendal atas ini sampai dengan Kendal bawah. Jadi harapannya nanti panjenengan bisa menikmati suasana yang ada di desa kami juga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenang-kenangan dari kami, mudah-mudahan berkenan. Nanti bikin.